percobaan itu tidak bisa berlanjut dan harus dipastikan tidak dilanjutkan. Kalau itu terjadi, maka tidak usah down, tidak usah kita kecil hati, segera bangkit. Karena segera bangkit bisa memberi warna baru, karena segera bangkit bisa memberi motivasi baru, karena segera bangkit memberikan edukasi, fresh lagi kita akhirnya punya ambisi lagi, dan kita semakin yakin bahwa percobaan yang menyebabkan kegagalan terus kita berani bangkit adalah kebenaran, dan pasti ada kebenaran di dalamnya. Pernah gak sih kita membiarkan orang-orang, ih, ngakuin apaan tuh? Deh, emang perlu ya? Ini. Oke, kita ungkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu kita angkat dalam sebuah tema namanya rajin mencoba. Ada apa dengan rajin mencoba? Seberapa perlu? Emang iya, kalau mau usaha, mau bisnis, mau dagang, mau apapun juga yang sifatnya melakukan transaksi, meraih uang masuk, meraih adanya untung, perlu mencoba? Terkadang boleh tidak mencoba, boleh juga mencoba. Tapi memang ada tidak mencoba langsung 1, 2, 3, prok, abrakadabra, simsalabim, mohon dibantu, treng langsung jadi, kayaknya jarang. Kalaupun ada, pasti ada proses-proses di mana mereka melakukan bukan percobaan, tapi aksi di awal. Banyak yang seperti itu. Walaupun akhirnya gagal. Dan itu lebih besar cost-nya. Lebih besar kemungkinan terkuras kita punya effort, dana, dan sebagainya. Oke, rajin mencoba kali ini kita ungkap dalam 6 tips minimal ya. Yang pertama, teruslah mencoba. Kenapa harus terus mencoba? Karena biasanya rajin mencoba, rajin mendapat kesimpulan. Karena biasanya rajin mencoba punya banyak warna. Karena rajin mencoba banyak kemungkinan yang bisa menjadi peluang. Dari rajin mencoba kita menjadi tahu siapa kita, apa bentuk usaha kita, dan mau kemana usaha ini akan diteruskan. Karena rajin mencoba, dari situ kita bisa tahu bahwa sebenarnya dari percobaan ketemu satu kesimpulan dahsyat di mana itu menjadi yang utama yang harus kita lakukan terus-menerus sampai akhirnya usaha ini, bisnis ini bisa diwariskan ke anak cucu. Yang kedua, segera bangkit. Kenapa segera bangkit? Lagi-lagi karena percobaan. Selalu ada kegagalan, selalu ada hambatan, selalu ada rintangan, tantangan, gangguan, dan apapun yang menyebabkan seolah-olah, bukan lagi seolah-olah, tapi pasti percobaan itu tidak langgeng, percobaan itu harus dihentikan, percobaan itu dipaksa dihentikan, percobaan itu tidak bisa berlanjut, dan harus dipastikan tidak dilanjutkan. Kalau itu terjadi, maka tidak usah down, tidak usah kita kecil hati, segera bangkit. Karena segera bangkit bisa memberi warna baru, karena segera bangkit bisa memberi motivasi baru, karena segera bangkit memberikan edukasi, fresh lagi kita akhirnya punya ambisi lagi, dan kita semakin yakin bahwa percobaan yang menyebabkan kegagalan terus kita berani bangkit adalah kebenaran, dan pasti ada kebenaran di dalamnya. Yang ketiga, ulangi prosesnya. Kenapa ulangi prosesnya? Dari setiap percobaan yang gagal, dari setiap percobaan yang 50% keberadaannya, dari setiap percobaan yang 100% hasilnya, dari percobaan yang gagal 50% sampai 100%, coba lagi, itu menyimpulkan pada kita betapa prosesnya harus diulang. Berapa proses pengulangan itu yang menyebabkan kita makin yakin bahwa pengulangan itulah yang sebenarnya wajib dan harus kita lakukan. Jadi proses pengulangan memberi satu penekanan pada kita bahwa dari proses pengulangan hasil percobaan dan hasil bangkit dari kegagalan adalah satu kesatuan, satu kepastian, dan satu keharusan di mana kita mesti merumuskan semua itu menjadi sebuah proses yang bernilai dan punya sesuatu kesan terhadap nilai-nilai yang harus terjadi di usaha kita, di bisnis kita. Jadi sekali lagi ulangi prosesnya. Karena proses yang kemarin keren, proses yang sekarang dahsyat, kalau diulangi akan makin dahsyat. Proses yang kemarin luar biasa, diulangi makin luar biasa. Proses yang kemarin kesannya baru 70%, diulangi bisa sampai 1000% dan seterusnya. Yang keempat,
Catat kejadian penting. Kenapa harus catat kejadian penting? Karena terkadang kita lupa kejadian-kejadian penting itu kalau tidak tercatat, ketemu lagi di kemudian hari, ketemu lagi di perjalanan usaha, ketemu lagi di tengah-tengah jalannya bisnis, ketemu lagi di area dagang, kita bingung. Pernah terjadi ya, tapi kok kita nggak tahu solusinya ya? Pernah terjadi ya, tapi kok kita gagap ya? Kok kita gagal ya? Kok kita gusar ya? Kita galau, nggak ngerti ya? Karena apa? Kita lupa mencatatnya, kita lupa menginventarisir, kita lupakan kejadian-kejadian yang mestinya itu adalah guru berharga bagi kita untuk melanjutkan kita punya roda usaha, untuk melanjutkan kita punya aktivitas bisnis, untuk melanjutkan kita punya kegiatan perdagangan dan sebagainya. Jadi jangan lupa catat kejadian penting. Sekecil apapun kejadian penting wajib dicatat. Yang kelima, ikuti dengan capaian. Sesudah kita mencatatnya, jangan lupa diselingi, ditambahkan, dibubuhkan, dikemas, dihias, dipackage, di apa lagi ya? Dibingkai, diframe dengan capaian. Kenapa? Karena memang target dari sebuah usaha, target dari sebuah perdagangan, bisnis, perniagaan adalah apa yang akan kita capai. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kerangka dagang, retail, usaha, bisnis, berniaga, pasti ujung-ujungnya kita mau tahu apa sih capaiannya, berapa sih capaiannya, untuk dan seperti apa capaian itu bisa kita torehkan, seperti apa capaian itu bisa menyebabkan segala sesuatunya menjadi makin yakin untuk kita lakukan. Maka jangan lupa, capaian tetap harus diikuti dengan seksama, capaian tetap harus diikuti, diawasi, diamati, dan ditingkatkan kejadiannya, ditingkatkan pencapaiannya, ditingkatkan prosentasenya. Pastikan capaian demi capaian adalah sesuatu yang membuat Anda menjadi mengkilat, dahsyat, dan hebat. Yang terakhir, tentunya bukan terakhir ya. Saya bilang terakhir di episode ini, tapi kalau kita mau tambahkan, semakin detail semakin bagus. Karena pepatah retailer dunia, detail of detail. Detail of power. Pada saat Anda tidak detail, maka Anda bukan retailer. Pada saat Anda tidak detail, maka power dan kekuatan sebagai retailer sudah sirna. Yang terakhir, nomor 6 ya, lakukan evaluasi. Kenapa? Dari evaluasi itu kita tahu mana sebenarnya yang harus dilanjutkan, mana yang harus dihentikan di tengah jalan, mana yang harus dirubah, mana yang harus dilengkapi, mana yang harus diwarnai, mana yang harus tiadakan, dan seterusnya. Maka evaluasi menjadi sesuatu yang penting dari semua kegiatan usaha kita. Maka namanya evaluasi, bukan komunikasi. Komunikasi ada di level-level yang tadi ya, di satu apa segala macam. Evaluasi terakhir. Jadi jangan evaluasi dulu ya kita ya. Nah belum jalan, kita juga nggak tahu nih apa yang dilakukan, tiba-tiba evaluasi. Selalu evaluasi di pertengahan atau di akhir. Jangan lupa evaluasi dengan melibatkan tim. Jangan lupa evaluasi tentang menginventarisir, jangan lupa evaluasi juga tetap mencatat, dan jangan lupa evaluasi dicari titik temu untuk menjadikan hasil evaluasi lebih punya nilai, bobot, dan derajat sebelum evaluasi itu berlangsung. Jangan lupa, pertanyaan terakhir buat kita, apakah evaluasi di setiap tema menjadi sesuatu yang penting dibahas? Boleh iya, boleh tidak. Terlalu banyak tema, saya tidak cantumkan evaluasi. Pertanyaannya adalah tadi, perlu atau tidak dalam setiap tema saya bahas evaluasi? Jawabannya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi pasti ada yang mengarah kepada yang jauh lebih bijak. Jangan lupa like, subscribe, tularkan, transfer kepada semua orang yang membutuhkan. Jika itu baik. Jika tidak baik, abaikan, buang, dan musnah itu. Jangan lupa diskusi, sharing, inspirasi, komunikasi, komentar, kritisi, dan sebagainya di kolom komentar kami yang sifatnya membangun ya. Oke? Yang terakhir adalah yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.